Apa kabarnya? Masya Allah. Takbir. Alhamdulillah. Ini baru pondok ini ya. Saya kalau lihat ada sekarang saya teringat masih di pondok. Tapi bukan mondok. Ngabdi di pondok. Saya ngabdi di pondok mulai tahun 2005. Umur berapa? Umur lahir, Masya Allah. Tapi asik, serius, asik betul di dunia pondok itu ya. Bangun tepat waktu, makan tepat waktu gitu ya. Belajar tepat waktu. Artinya kalian sudah dari sedini mungkin sudah belajar yang namanya disiplin. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Ada pesan dari tetangga kita sebelah itu, kalau istilah kita menjadah. Kalau bahasa culnya itu apa? If you want to be success, you must work hard. Kalau kalian ingin menjadi orang yang sukses, orang yang berguna, maka kita mesti serius dan sungguh-sungguh. Itu kalau bahasa dusunnya. Ada dusun sini? Siapa? Angkat tangan. Oke. Dusun mana? Oh iya, ada Jak Kopit ya. Orang awak. Awak Jak dusun Linggau. Seroman lah kan? Alhamdulillah. Artinya kita jauh-jauh dari desa, meninggalkan ayah bunda, adik kakak, dengan kondisi banjir saat ini, Masya Allah, tak terbayangkan. Kita biasa nonton TV sambil lesehan, tiduran di lantai, nggak bisa lagi. Mungkin gara-gara mungkin tadi ya, kebanyakan yang nyanyi apa, ingin melihat ikan di dalam kolam. Karena setiap kali ada pesta, hampir rata-rata orang nyanyi ikan dalam kolam. Nah sekarang bukan ikan dalam kolam, tapi kita yang di dalam kolam banjir. Ada deh yang saya hormati, saya banggakan, pengen bilang yang saya cintai, tapi terlalu banyak ya. Karena mencintai itu hanya satu. Siapa? Ya, cinta pertama Allah. Cinta yang kedua Rasulullah dong. Siapa cinta Rasulullah? Iya, kalau cinta Allah pasti cinta Rasulullah. Kalau cinta Rasulullah pasti cinta orang tua. Ridallahu fi ridha walidaini. Suktullah fi ya, kalau itu tidak saya ditanyakan lagi. Kalau cinta Allah, cinta Rasul pasti cinta orang tua. Kalau cinta orang tua pasti cinta iya. Benar, pasti cinta dia. Karena dia dan dia hanya dia yang nanti membuat kita bahagia. Kata dia itu. Baik, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa menjadi pemuda masa depan, pemuda yang menjadi kebanggaan kedua orang tua, termasuk kebanggaan si dia tadi. Gak tahu siapa dianya, itu rahasia kalian lah ya. Sama kayak maut gitu kan. Itu rahasia yang butuh rasa untuk bisa menjaga rahasia tadi. Rasa yang membutuhkan rahasia. Baik, adik-adik sekalian, menjadi pemuda masa depan itu adalah impian. Saya juga sama. Saya dulu luar biasa.
Siapa orang tuanya petani di sini? Saya tanya. Petani karet, petani sawit. Di luar petani? Iya. Kalau kita dari petani, terasa betul. Saya alhamdulillah dikasih kesempatan orang tua saya untuk merasakan bagaimana nikmatnya menjadi petani. Dari SD sampai kuliah, saya mengikuti kegiatan orang tua motong karet. Jadi nikmatnya berteman dengan nyanyian nyamuk, gitu ya. Apa sentuhan kasih sayang pacar, gitu ya. Goresan-goresan indah dari rumput-rumputan yang tajam, sehingga menghasilkan bakat-bakat yang cukup cantik di kaki kita, ya. Tapi dengan itu semua membimbing kita untuk bisa menatap ke depan. Mau seperti ini atau berubah? Sama kayak kalian. Mau pulang ke kampung kembali sebagai seorang petani, atau pulang ke kampung dengan membawa masa depan yang lebih baik? Serius? Benar. Ntar nanti baru tamat udah dapat undangan ustazahnya. Yang laki-laki serius mau berubah? Tidak. Serius ya? Serius. Karena si dia sudah menunggu kalian untuk orang-orang yang sukses. Kalau kalian tidak berubah, mohon maaf. Di belakang sudah menunggu bang gantinya. Jadi butuh kita sukses. Next. Maka yang paling penting adalah kalau kalian ingin jadi sukses, pertama kalian harus mengenal diri kalian sendiri. Kenal kalian dengan diri kalian? Serius? Paling tidak ya dikit-dikit lah. Untuk mengenal diri kita, siapa ortu kita. Untuk mengenal diri kita, asal kita dari mana. Lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita. Hobimu apa? Makan. Makan mah bukan hobi, kebutuhan. Hobinya apa? Main poli. Jadi untuk bisa sukses kita kenali dulu kita. Kita nih sukanya di mana? Hobinya apa? Kalau belum tahu hobi kita apa, wah itu bahaya. Hobi makan pak, makan mah bukan hobi, kebutuhan. Olahragakah kita? Menuliskah kita? Membacakah kita? Atau menghafal? Atau hobinya ngoceh? Ada kan teman kita itu? Ada guru, gak ada guru, kerjaannya ngoceh aja di belakang gitu kan. Nah itu bakat, jangan disalahkan, itu bakat. Artinya itu orang cocok kerjaannya ngoceh. Nah orang yang paling dihargai ketika ngoceh itu siapa? Pengacara. Pengacara kalau nggak ngoceh nggak bisa dia naik banding gitu kan, membela kliennya untuk bisa menang dalam soal perkara. Nah bagi kalian yang suka ngoceh, STI Yusrafari ada wadahnya. Ada dua bahkan. Ngoceh tentang hukum, ngoceh tentang dakwah. Ngoceh hukum, kita ada hukum tata negara yang nanti kalau kalian keluar, kalian bisa menjadi pengacara, menjadi advokat. Bukan advokat. Apa tadi? Advokat. Bisa juga menjadi apa lagi? Kalau kita buat tanah, buat sertifikat apa namanya? Akta notaris. Sekali buat kertas, kita mengeluarkan kertas satu itu berapa nilainya? 2 juta.
Simpel aja. Kertas. Paling-paling modal kita 250.000 lah buat nge-fax email ke Kemenkumham. Begitu keluar, standarnya Pak ini Pak 2 juta. Cuma untuk bisa mengeluarkan tanda tangan itu diakui kita mesti sarjana dulu. Nah kemudian yang tadi saya bilang di dakwah ada Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI yang kalian bisa jadi wartawan. Ya kayak abang kita di depan ini ya, yang hobinya jepret gitu kan, posting. Ya sekarang tidak mesti jadi wartawan sih untuk bisa jadi orang sukses. Salah satunya kalau hobi tadi, hobinya yang jepret, hobi posting. Siapa hobi posting share? Itu cocoknya jadi YouTuber. Tapi tinggal pilih konten yang sesuai Islam aja gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting kalau kalian sudah tahu dengan diri kita, maka kita susun dulu secara detail program kita apa. Coba saya pengen tanya, kamu di 2024 apa programnya? Belum ada. Innalillah. Astagfirullah. Dirimu di 2024 apa programnya? Gak apa-apa nih. Kuliah. Mbak yang pakai kacamata 2024 apa programnya? Kata Nabi innamal a'malu binniyat. Niat itu kapan? Sebelum atau sesudah? Sebelum. Kalau sesudah namanya sesudah itu namanya apa? Tertib. Ya kan? Kalau sebelum namanya niat. Nah, niat itu adalah menyusun program, langkah-langkah yang ingin kita capai. Misal tahun 2024 saya harus tamat dari Majro'ilah, titik. Apapun yang terjadi pokoknya harus tamat, selesai. Selesai tidak selesai, pokoknya selesai. Itu namanya program. 2025 saya S1, misalkan begitu. Atau 2025 saya sudah punya aset. Boleh, itu namanya langkah-langkah, disusun program. Sedari ini. Kata Agi itu dimulai dari hal yang terkecil. Ditulis di kamar kalian. Mana ini ya? Ditulis. Bulan ini, tanggal ini, tahun ini selesai kuliah, ini menikah, ini. Itu sudah semua diprogram. Ditulis semua, ditulis. Baru kata Ustadz Yusuf Mansur disolawati. Selawatnya boleh mau panjang, boleh pendek. Yang pasti kalau kalian sudah ada niat, dihujahkan. Apa yang paling penting? Ada zikir yang paling baik buat kalian ingin memantapkan niat itu. Dan kalau cita-cita ingin itu bisa tercapai. Zikirnya pendek. Ada yang tahu? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil amin. Insya Allah seluruh hajat kita akan bisa tercapai. Tapi di dawam. You understand now dawam? Opo? Apa itu dawam? Kalau bahasa dosenconya continue. Ya. Misalkan setiap habis sholat 3 kali gitu kan. Kemudian, merencanakan pendidikan dan karir. Pendidikan itu penting. Kalau kalian ingin kuliah lagi, pengen lanjut pendidikan harus jelas. Mau ngambil di mana? Jurusannya apa? Kemudian tolong kembalikan dulu kepada dirimu. Kuat nggak? Mampu nggak kalian? Maksudnya apa? Ada orang yang salah ngambil jurusan.
Masa 1 tahun 2 kali pindah prodi? Itu kan lucu namanya. Artinya nggak tahu diri sendiri. Maka dimulai dari sekarang. Susun apa kalian pengen. Kalau pengen kuliah, ambil jurusan apa? Nah, yang paling penting kata guru saya itu, kalau kalian ingin lanjutkan itu, baca dulu gejala takdir yang ada pada diri Anda masing-masing. Sudah paham dengan gejala takdir kalian sendiri? Katanya kalian percaya. Rukun iman salah satunya apa? Ya, pada Allah. Percaya kepada qada dan qadar. Takdir yang Allah tentukan, baik itu takdir baik ataupun takdir buruk. Nah, kita tuh sebenarnya sudah dikasih sama Allah. Ada gejala-gejala. Sama kayak mau gempa kan nggak mungkin tahu-tahu langsung mau gunung Merapi itu meletus. Pasti ada gejala. Kita sama saja. Pengen sakit itu biasanya kita sudah tahu ada gejala. Sama kayak takdir kita. Kita itu sudah dikasih Allah takdir itu dan dengan gejala-gejala. Pernahkah Anda berpikir masih kecil Anda akan masuk ke pondok pesantren Nazrailah ini? Tidak. Itu salah satu gejala takdir yang Allah tunjukkan sama kalian. Hati-hati kalau kalian tidak bisa bacanya dengan baik, kalian akan melenceng dari takdir yang akan diberikan. Padahal kalian mau diposisikan terbaik. Kan Pak, takdir nggak bisa dirubah. Siapa bilang? Yang nggak bisa dirubah itu cuma apa? Kapan kita lahir, kapan kita meninggal, ya. Tempatnya di mana? Itu dalam surah apa? Ayo, Ali Imran. Ini terakhir itu ya. Itu sudah tidak bisa dirubah. Nah, kemudian kalau sudah tahu gejala takdir, barulah kita, wah kayaknya saya ini sudah mulai sekarang, sudah paham. Ini tolong, mana anak IPA? Itu semua. Masya Allah. Siapa yang sudah hafal Al-Quran? Habis, ada habis Quran? Semuanya? Masya Allah. Sini 30. Yang hobi nulis-nulis, buat karya-karya, tulisan? Yang sudah berani khutbah, ceramah, kultum? Ada? Nah, itu gejala-gejala takdir secara tidak langsung. Saya dulu sama kayak kalian, SMA belum tahu mau kemana arahnya. Tapi saya ingatin dari masih kecil. Sedari kecil saya SD, lalu ada diniyah, ikut diniyah. Terus saya pengen mondok, nggak dikasih sama orang tua, dimasukkan ke MTS. Dari MTS tahu-tahu kok masuk lagi ke MAN. Apa maunya Tuhan ini sama saya? Kenapa saya harus berkenalan dengan agama terus? Terus begitu mau kuliah, kata teman-teman, mau kuliah kemana? Ntar dulu, saya mulai belajar. Meriset ulang kembali hidup saya. Oh, dari kecil saya begini. Oh, berarti saya tidak boleh jauh dari agama Allah. Terus saya ingat ada pesan orang tua saya. Nah, saya tidak memaksa kamu untuk jadi pegawai negeri. Yang pasti saya menyekolahkan kamu ke agama cuma satu keinginan. Kalaulah kamu tidak dapat bagian di dunia, mudah-mudahan kamu dapat bagian di akhirat. Tetapi Al-Quran beda lagi, hadis beda ngomongnya. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Ya sudah, itu gejala takdir. Akhirnya saya putuskan untuk kuliah di STM Sunan Pari. Karena memang udah terlalu lanjut dari SD sampai SMA, urusan agama udah fokus aja lah di situ. Itu gejala takdir. Nah, kalian juga harus paham gejala takdir kalian apa, supaya nggak salah. Kemudian mengelola keuangan dengan baik. Siapa yang dikirim sama orang tuanya uang? Semuanya ya. Beda sama saya. Saya alhamdulillah sekolah dari SD sudah cari uang sendiri. Pagi ke kebun, siang sekolah. Hanya MAN saja saya minta subsidi. Tapi hari Ahadnya saya ke kebun lagi. S1, apa kata orang tua saya? Kamsi, kalau saya panggil di rumah tuh Nur, kamu sudah tamat SMA. Sama kayak kalian, tadi tamat SMA.
Kalau pengen baju baru, cari sendiri. Pengen sekolah, cari sendiri. Mulai saat ini, subsidi dicabut. Enak kan? Enak, asik. Maka kita mulai harus mengelola keuangan yang jelas. Akan mulai dari itu saya mulai nabung. Saya dulu waktu sekolah sama SMA di MAN, dulu ada namanya wajib setiap siswa itu beli LKS. Saya minta sama orang tua saya, apa kata orang tua saya? Apa guna kau punya tangan, punya pena, punya buku tulis? Tulis nak, catat. Kata guru ke saya, siapa dak beli LKS, ibu dak kasih nilai. Kemana kita mikir? Pengelolaan keuangan, saya tabung sehari itu 500. Jadi uang ongkos saya jalan kaki dari rumah ke MAN, tidak perlu jauh, paling cuma 2 kilo. Dari Ceremen sampai ke MAN 1. Tiap hari semua LKS saya beli. Alhamdulillah tanpa perlu minta sama orang tua lagi ya. Itu namanya manajemen. Kalian yang dikirim sama orang tua, hemat-hemat, pandai-pandai mengelola keuangan. Dari situlah nanti Anda bisa melanjutkan kuliah. Kalau kuliah kita nggak bisa menghemat keuangan, semester 2 pulang kampung. Kemudian menjaga kualitas hidup. Apa sih kualitas hidup itu? Cara berpakaian, cara makan. Saya tanya, siapa yang hari ini mandinya jam 4:30? 1 orang. Laki-laki siapa mandinya jam 4:30? 1 orang. Masya Allah. Cepat. Tahajud dulu ya. Siapa biasa mandi sebelum subuh? Mohon maaf, biasanya siapa yang mandi pagi sebelum subuh, insya Allah otaknya refresh dan tidak akan terkena dengan penyakit gila, alias tidak gampang stres, drop ya. Penting jaga kualitas hidup. Saya saja yang sudah segini aja sehari mandi bisa 5 kali. Kalau hari Ahad saya bisa 5 kali mandi sehari. Mandi sebelum subuh, mandi sebelum kondangan, mandi lagi sebelum zuhur, mandi sebelum asar, mandi sebelum maghrib. Kemudian mengembangkan rencana pendidikan dan karir. Siapa yang sudah ada niat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, nggak mesti ke kampus kita. Yang penting harus ada niat untuk kuliah. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mau kuliah semua? Laki-laki? Alhamdulillah. Artinya kalian sudah ada poin yang ke-6. Mengembangkan rencana pendidikan dan karir. Tapi yang paling penting evaluasi dulu yang di akhir. Serius nih mau mengembangkan karir dengan kuliah? Rajin nggak buat tugas? Terus naik. Coba baca itu. Nah, kuncinya kalau Anda sudah punya komitmen untuk mencetak lembaran baru di masa depan, maka Anda harus komitmen. Kuliah, mau jadi apa? Pengen jadi orang sukses. Baru kuliah sebentar, tengok tetangga sebelah, belaga yang ini yang cantik, nikah, putus kuliah, habis biaya pendaftaran. Maka Anda harus komitmen dulu. Kalau tidak komitmen, stop. Jangan lihat ke belakang, tapi lihatlah ke depan. Jangan pikirkan yang sudah berlalu.
tapi pikirkan apa yang akan datang. Itu kunci yang paling penting. Terserah Anda dulu mungkin nggak pernah naik kelas, pernah dapat nilai merah dan lain sebagainya, nggak usah dipikirin itu. Alhamdulillah saya termasuk orang yang kelas 1 SD 2 tahun. Di MTS ranking 2 dari 2 orang. Serius, nggak bohong. MTS saya itu ada 2 muridnya dan saya termasuk ranking 2. Tapi begitu SMA tamat, saya ranking 1. Yang dulu di MTS saya nggak pernah belajar. Gimana mau belajar? Muridnya aja 2. Tapi saya bisa. Kenapa? Saya nggak mikirin yang di belakang, tapi saya komitmen yang ada akan di depan baru. Yakin dengan kemampuan kita? Ada target? Ada. Iya, masuk. Fokus? Tidak egois? Nah, ini biasanya masalahnya. Serius nggak egois? Egois. Kalau kalian ingin jadi orang sukses nggak boleh egois. Kita harus saling bantu. Bantu apa aja? Ya banyak hal. Ya, kadang-kadang demi kalian untuk dapat ranking 1, ngajari temannya aja nggak mau. Takut ada saing. Ya, kalau mau hidup sendirian tinggal aja di kebun. Berpikir besar, jangan kecil-kecil. Jadi lapar, tamat ini kaki aku nak balik ke dusun, buka kebun sawit, ceknya menghasil kecil. Kalau sekarang pengen kebun sawit, kalian kalau jadi orang hebat, kenapa kita sendiri yang nanam? Kenapa nggak nyuruh orang lain? Kalau kita pengen punya kebun karet, kenapa kita mesti yang motong? Suruh orang lain aja yang ngurusin. Kita duduk aja di rumah. Berani dengan tantangan? Berani, siap. Serius? Serius. Tidak dapat kiriman sebulan bela bingung. Tantangannya, ingat, kalau kalian ingin jadi orang sukses tuh, kalian akan kehilangan masa muda untuk bersenang. Kawan kita di dusun bermotor ilu, jangan jawabin. 10 kilo. Baca isut deh, main slot. Kita harus fokus ngerjain tugas, kita harus fokus mikirin masa depan. Sementara orang bahagia duluan. Kemudian kalian harus siap dihantui dengan rasa gagal, tapi tidak perlu ya. Siap saja. Nah, ini yang paling berat. Coba poin yang ke-3. Bisa nggak kalian melawan rasa malas? Kata serpihan. Woi, bangun. Ternyata belum bangun. Kalian bangun cepat karena takut dengan ustaz. Yang perempuan takut dengan ustaz? Bisa. Belum bisa. Siapa yang di sini bangun sendiri tanpa perlu alarm, tepat waktu? Angkat tangan. 1, 2, 3. Hanya orang 3 yang berani melawan rasa malas. Saya pernah gini ya. Saya pernah ikut coba-coba ngolahin HP. Kita punya handphone? Di handphone kita punya alarm? Saya pasang alarm. Saya ingin bangun jam 3.20. Setengah 4 berarti ya. Saya tes, duluan kamu handphone apa duluan gua yang bangun? Ayo. Akhirnya apa? Ternyata saya yang menang. Handphone belum bunyi saya udah bangun. Kalah. Artinya apa? Bagusan kita. Tanpa alarm pun kita bisa bangun tepat waktu. Komitmen saja dengan waktu kita sendiri. Kemudian jangan mudah cepat puas. Orang-orang kita, kawan-kawan kita, itu banyak yang di situ yang gagal.
Merasa orang tua sudah punya kebun sawit banyak, punya kebun karet, udah puas. Nah jadilah apa? Yang penting cukup, karena qanaah ya. Tuh, silakan dibaca. Ada pesan Al-Ghazali, rata-rata umur orang itu paling banyak, paling tua 60. Tadi pagi saya takziah, guru saya SD umurnya 66 tahun meninggal dunia. Nah kalau kalian umurnya 60 tahun, artinya kita tidur lebih kurang 8 jam sehari. Di pondok mungkin tidak sampai ya. Kalau di luar itu 8 jam. Kalau 60 tahun berarti kita sudah tidur seumur hidup kita itu 20 tahun. Itu potong belum nanti dipotong yang lain. Nah sementara maut sudah menunggu kita. Umur berapa sekarang? 17. Serius? Ini 17 semua rata-rata. 16 tahun, insya Allah. Sama dengan saya. Ya, badan kecil gitu kan. Lah serius, saya dulu badan kecil, mau jadi tentara nggak sampai. Tapi itu saya bilang tadi, kalau badan kecil kayak kita gini, kita mesti cepat-cepat baca takdir kita. Badan kecil nggak mungkin tahan takdir jadi tentara, apalagi jadi polisi, ngimpi gitu kan. Maka baca takdir. 60 tahun umur kita, kalian sudah 17 tahun. Sekarang sudah saya tanya, apa yang sudah Anda pahami tentang hidup Anda selama 17 tahun? Sudahkah ada bayangan kita ke depan? Di depan mata kita? Masih kabur? Yang perempuan? Sudah terbacakah bayangan masa depan Anda di usia 17 tahun ini? Allah. Makanya ada pesan Pak Habibie. Apa kata beliau? Jadi kalian yang ranking 10 ke bawah, yang mungkin tidak pernah dapat ranking, jangan minder, jangan malu, apalagi aku tidak pernah ranking, anak kuliah. No. Survei membuktikan orang-orang sukses itu bukan terlahir dari orang-orang pintar, tapi dari orang-orang yang punya semangat. Saya berani ngomong gitu karena saya bukan orang-orang yang pintar. Dan alhamdulillah teman-teman saya yang ranking yang muncul itu cuma 2 orang. Selebihnya di SD sama. Dari sekian banyak teman saya SD, cuma saya sendiri yang sampai kuliah S2. Tapi dari teman-teman SD itu yang paling miskin cuma saya. Rumah berlantaikan tanah, berdinding geribik, beratapkan ilalang. Kamu belum pernah merasakan kan rumah atap ilalang? Ada lagi zaman sekarang. Itu terjadi pada tahun 1983 saya lahir. Baru merasakan atap genteng tahun 1995. Tiap sekolah dicaci maki, anak wong miskin. Kenapa? Karena saya sekolah orang pakai tas, saya pakai asoy. Orang tali pinggang, saya pakai tali rapia. Kebun karet belum menghasilkan, bapak cuma penjual kayu bakar. Ibu sakit gak bisa kemana-mana. Kami 7 beradik. Sarapan dengan nasi, lauk, garam campur air. Sama si makanan bebek.
Tapi dari situ tekad itulah yang membuat kita bisa sampai pada titik sekarang. Jadi jangan minder karena orang tua kita tidak mampu. Kuliah harus pakai duit apa? Enggak. Kuliah itu pakai ilmu, pakai otak, pakai logika. Dari ilmu, otak, logika, kemauan, uang akan datang sendiri. Ya, mahasiswa kita itu banyak yang mereka dari yang tidak mampu. Ada marbot saya yang tinggal di masjid saya itu, ayahnya penjual pentol, ibunya tidak mampu, adiknya banyak, seluruh tidak ada yang sekolah. Saya bilang, kamu pengen kuliah? Pengen. Kalau kamu yakin, saya bilang, mulai hari ini pergi dari rumahmu, tinggal di masjid. Mulai besok daftar kuliah, saya bilang. Sekarang penghasilan dia sebulan sudah 2 juta. Sekarang anak itu semester 3 di Prodi PAI. Namanya Muhammad Nur Fajri, itu mahasiswa Ibu Fitriani. Dari tidak punya uang, sekarang sudah punya gaji sendiri. Bahkan dia bilang, Pak, izin bulan 2 saya meninggalkan masjid untuk liburan. Mau kemana? Ke Palawan, Lampung. Udah bisa keliling, udah bisa liburan, kuliah aman, SPP bayar sini, Rp1 nggak ada, dia nggak minta dengan orang tua. 2 bulan punya niat kuliah, punya laptop. Kuncinya apa tadi? If you want to be success, you must work. Anda harus ucapkan dulu dalam hati kalian niat yang kuat, percaya sama Allah, yakin takdir kalian akan lebih baik dibanding saat ini, maka jalan itu akan ada. Takbir. Semangat. Yakin? Serius? Insya Allah sukses. Wallahu a'lam. Karena tergantung diri kalian sendiri. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan kalau ingin bertanya, silakan bertanya. Saya yakin adik-adik di sini Anda sudah berani duduk di dalam majelis ini, berarti Anda sudah berkomitmen untuk menjadi orang-orang terbaik yang akan menggantikan para ustaz dan ustazah, termasuk menggantikan para pemimpin-pemimpin saat ini. Karena kita adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua adalah pemimpin. Maka jangan mau tinggal diam saja. Oke, thank you. Ila liqa fi amalillah. Nasrul minallah wa fathun qarib. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.